Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersiti Gama Sita Dewi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Islam Mutiara Hati, Kota Bandung. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia ada 3. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru terdiri dari posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi yang paling sesuai adalah posisi manajer. Pada posisi manajer, seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan budaya positif dengan filosofi KHD, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antara semua warga sekolah dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu prakarsa perubahan diri dalam mewujudkan visi guru penggerak adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan jiwa entrepreneur siswa. Untuk mewujudkan pembelajaran tersebut, maka harus tercipta budaya positif di lingkungan sekolah agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Refleksi.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Alhamdulillah, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru lain. Hal yang menarik bagi saya adalah ketika saya mengetahui bahwa memberikan penghargaan dapat memberikan dampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi dalam cara berpikir adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan di kelas adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya adalah sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif adalah saat menangani siswa yang terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu adalah saya diliputi perasaan gelisah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mempraktekkan segitiga restitusi, yaitu tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada tahap menstabilkan identitas, saya memberikan pernyataan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, saya memberikan pertanyaan, menurut kamu, apakah tindakan yang kamu lakukan benar atau salah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan orang tua murid.
agar budaya positif ini bukan hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di rumah agar menjadi sebuah karakter yang dimiliki murid dimanapun dirinya berada. Ikan bakar pakai sambal terasi, makan bersama di tengah sawah. Yuk kita kolaborasi, wujudkan budaya positif di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.